Shalom saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali kita bertemu di ibadah online kita. Hari ini kita ingin merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya undang untuk bersama-sama kita dalam hadirat Tuhan. Kita memuji muliakan Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang gak terbatas Tuhan. Ya Tuhan. Setiap apapun Tuhan, setiap ibadah online ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu ada Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami jamah hati kami Tuhan lewat pujian penyembahan hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa dalam pujian penyembahan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau sembah Dia. Kami sembah. Haleluya. Kami bawa hati menyembah. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan bagi setiap Amin. kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Amin. indah. Mari jemaat Tuhan, kita mau mulai pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan, oh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kami percaya Kau dekat Tuhan, Dan Kau dekat. bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari
kita mau kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita mulai pujian ini dari awal. Kita mau katakan kemanakah, amin, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Suci kau sahabat, Dan kau dekat, dan kau dekat. amin. Takkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas Kesetiaan amin Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kita mau naikkan ref ini bersama-sama saudara. Katakan dengan imanmu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, akan selami bagiku. Katakan dengan lembut, sungguh indah. katakan dengan melembut ke saudara, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar. Sungguh indah kasih-Mu Yesus. Sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar Yesus, pengorbananmu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersuka. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan kami lebih dari setiap masalah kami. Engkau Tuhan yang lebih dari cukup. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu besar Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia Tuhan. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Kau yang menolong hidup Tuhan, kami Tuhan. nolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Dengan hidupku. imanmu katakan, tak Oh, terlambat. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Amin. Nyatakan kuasa-Mu imanmu, terlebih nyatakan percayamu sama besar. Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Percaya kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Kami percaya kami berserah kepadamu Tuhan, Kau Allah yang besar. Oh, Yesus, sebab segala kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Terima kasih, Yesus. terima kasih. Kau Allah yang telah naik ke surga Tuhan. Kami nyatakan kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Yesus. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan senang hatimu katakan bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Biar kemuliaan, pengagungan, kemuliaan Tuhan, pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Biar hati kami Tuhan, biar jiwa kami terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar hati kami terus menyala-nyala Tuhan buat Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna bekerja Tuhan. Saat ini Tuhan, di hati setiap jemaat-Mu, di hati setiap kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang terus kami pandang dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami siap Tuhan, jiwa kami siap, pikiran kami siap untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Biar firman-Mu boleh jadi kekuatan buat setiap kami, boleh jadi pengharapan buat setiap kami, boleh juga terus jadi teguran buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar pujian pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Oke, shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita sebelumnya akan berdoa supaya kebenaran firman Allah boleh diungkapkan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada jam saat ini, di mana kami rindu akan kebenaran firman Allah. Kau berbicara tentang pengangkatan Tuhan ke surga. Diberikan pengertian kepada kami hikmat dan marifat, sehingga kebenaran firman-Mu boleh terbuka buat kami untuk hormat, kemuliaan, kebesaran daripada nama-Mu. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu. Ampuni kami semua oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Itu adalah tempat di mana kerinduan kita bersama-sama. Surga adalah tujuan dari hidup kita sebagai orang percaya. Ayat pembacaan hari ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah itu, Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berhentilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Bertanyalah mereka kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan, saudara. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti bahwa tanpa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, surga hanyalah sebuah cerita. Surga hanya sebuah obrolan. Surga hanya sebuah dongengan. Tidak ada waktu atau bukti yang penting yang bisa dibuktikannya. Tapi di sini kita lihat bahwa
harapan yang penuh arti adalah surga yang dinyatakan oleh Yesus itu terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan setelah tempat itu siap, Ia akan datang kembali menjemput kita sebagai orang-orang percaya supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia di mana Ia berada sampai selama-lamanya. Nah, kita bersyukur saudara untuk hal ini. Nah, kita hari ini kan membahas beberapa makna penting kenaikan Yesus ke surga. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, saudara, kenaikan Yesus ke surga menyatakan siapakah dirinya dan dari manakah Ia berasal. Ini yang pertama. Berbicara tentang kelahiran dan kematian, semua agama merayakan hari kelahiran dan kematian nasibnya. Tetapi bicara tentang kebangkitan, hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bukan itu saja, Yesus juga naik ke surga. Bukan Yesus sekedar nabi, oleh banyak rasul, oleh banyak agama, oleh banyak orang dinyatakan, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Seandainya Yesus hanya seorang nabi, begitu Ia mati, maka selesailah pelayanannya. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Ya, dengan naik ke surga, Yesus menunjukkan dari mana Ia berasal. Dan karena Ia berasal dari surga, maka Ia adalah juga penguasa surga yang berkuasa menjamin kita yang percaya untuk sampai selama-lamanya masuk di dalam kerajaan surga. Ada satu ayat yang kita bisa baca, Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7. Yohanes 14 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya aku mengenal engkau, pasti kamu juga mengenal aku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini satu ayat yang begitu luar biasa buat kehidupan kita, karena Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Tidak ada jalan lain. Puji Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kita bisa menjadi orang yang percaya. Yang kedua, saudara, dengan kenaikannya ke surga, Yesus menunjukkan perhatiannya dan kasih-Nya kepada kita. Nah, dengan kenaikannya dan ke surga, menunjukkan perhatian dan kasih-Nya kepada kita dalam kerajaan surga. Dan kita bersyukur, saudara, Yesus bukan saja menunjukkan siapa dirinya, melainkan juga Ia menunjukkan kasih-Nya dan perhatiannya. Dengan apakah Yesus menunjukkan kasih dan perhatiannya dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, saudara, Dia bisa membuktikan ketika Dia naik kembali pulang ke surga. Sebab itu 1 Nats pasal 14 ayat 15 dan 17 di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, inilah yang
Tuhan nyatakan buat kehidupan kita. Kemudian satu ayat lagi, ayat 17, yaitu Roh Kudus, dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Ia tidak mengenal dia, tapi juga mengenal dia, sebab ia mengenal kamu dan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Dan kita bisa mensyukuri, saudara, bahwa kenaikan Yesus ke surga, Yesus membuktikan perhatian dan kasih-Nya kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dalam ayat tadi dikatakan, Yesus bukan saja menunjukkan siapa dirinya, melainkan juga menunjukkan kasih-Nya, perhatiannya. Dan apakah Yesus menunjukkan kasih perhatiannya kepada kita? Tentu, saudara, Dia berikan itu buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan cinta kasih sayang-Nya yang Dia berikan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga di dalamnya juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih. Nomor 3, dengan kenaikannya ke surga, Yesus menyatakan bahwa iblis dan maut bukanlah segala-galanya. Kita bersyukur, saudara, bahwa banyak orang menganggap bahwa iblis begitu kuat mempengaruhinya, sehingga banyak cara dilakukan iblis agar dia tidak marah atau dapat menanggungnya. Setan juga tidak bisa diajak berdamai. Karena itu Alkitab menegaskan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita bisa bersyukur, saudara, kalau kita diberikan kuasa untuk melawannya. Memang iblis berhasil menguasai Yudas sehingga mengkhianati Yesus. Mungkin iblis berhasil membuat Yesus disalibkan sampai mati. Tapi iblis dan maut tidak berkuasa atas Yesus. Sebab pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Oleh karena itu, ketika Yesus naik ke surga, Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Karena itu, selama hidup kita benar-benar dekat dengan Tuhan, tak ada alasan bagi si iblis untuk menyerang dan menguasai hidup kita. Setan dan maut tidak berkuasa atas setiap kehidupan kita. Dia tidak punya hak apa-apapun atas setiap kehidupan kita. Sebab itu kita adalah pemenang, karena Yesus yang sudah memberikan kemenangan dalam setiap hidup kita. Dalam firman Tuhan dikatakan Yakobus pasal 4, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Satu konteks yang cukup pendek. Namun saudara, di sini punya isi, kena tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Sebab itu mari kita lawan iblis. Kita jangan berdiam diri. Kita bangkit dan lawan isi iblis. Maka iblis tidak akan bisa memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan. Sebab itu saudara, kita bisa mensyukuri bahwa kenaikannya ke surga menyatakan bahwa iblis dan maut bukanlah segala-galanya. Nomor 4, dengan kenaikannya ke surga, Yesus menunjukkan atau membuktikan bahwa janji-janjinya tepat dan benar. Janji Tuhan itu bukan soal dapat dimengerti atau tidak juga. Bukan soal dapat diterima atau tidak. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu tepat dan benar. Bodohlah jika kita meragukan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tepat, benar. Dan bodohlah kita kalau kita meragukan janji-janji Allah. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan firman Allah harus kita pegang teguh. Harus kita percayai, harus kita yakini.
Karena itu saudara memberikan satu kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan harus kita pegang teguh. Sebab firman Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga cukup memberikan keyakinan dan bukan bahwa janjinya ya dan amin, tepat dan benar. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mempercayainya bahwa firman Allah diberikan buat kehidupan kita dan itu tidak pernah mengubah segala sesuatu janji Allah di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Demikianlah saudara, kenaikan Yesus ke surga telah memberikan kesempatan, kepastian kepada kita bahwa Yesus berasal dari surga. Dia penguasa surga. Ia memberikan janji bahwa janji-janjinya digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh terus terngiang dalam telinga kita, menjadi berkat, menjadi kesaksian, kekuatan bahwa Yesus naik ke surga. Dia siap untuk membawa kita ke sana untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan dan lubuk hati kami, dan bahwa kami boleh bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan teraplikasi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga boleh berbuah, dan di dalamnya juga Tuhan dipermuliakan. Bawa kami untuk mengerti kehendak dan rencana Allah, untuk terus melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam jemaat Tuhan, memenuhi jemaat Tuhan, dipenuhi pribadi lepas pribadi, sehingga mereka bisa berbahasa roh, berbahasa yang surgawi yang Tuhan percayakan bagi jemaat Tuhan, untuk hormat, kemuliaan, kebesaran daripada nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati kami yang terdalam, dan di dalamnya juga nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji, syukur, hormat bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap anugerah, kasih sayang, dan keselamatan Tuhan buat kehidupan kami. Terpujilah Bapa Surgawi. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih kecintaan Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus dalam berkat yang ajaib dan luar biasa tercurah bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Pagi, sore, ibadah bersama-sama, memenuhi, membawa untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Yesus, Anak Allah hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.